Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika. Oke, kali ini saya akan melanjutkan bahasan materi tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar untuk poin materi momentum sudut, energi pada gerak translasi dan rotasi, dan aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, pertama kita bahas tentang momentum sudut atau dilambangkan dengan L. Jadi momentum sudut di sini didefinisikan sebagai hasil kali vektor momentum linear partikel tersebut terhadap vektor posisi partikel ke sumbu putarnya. Di mana L dirumuskan dengan R dikalikan P di sini momentum linear. Kemudian bisa juga dituliskan dengan R dikali M dikali V karena M kali V itu adalah momentum linear. Kemudian bisa juga dituliskan mr kuadrat dikali omega. Kenapa? Karena V itu sendiri adalah hasil kali antara omega dan R. Jadi kalau V-nya kita jabarkan jadi omega kali R, maka nanti jadi omega kali R lagi kali M, jadi R-nya pangkat 2. Kemudian sama dengan I kali omega, karena mr kuadrat itu adalah momen inersia ya, jadi I kali omega. Jadi bisa diringkas bahwa L itu adalah hasil kali antara momen inersia. Lanjut ke hukum kekekalan momentum sudut. Ya, katakanlah di sini saya punya cakram yang pertama itu dengan kecepatan sudut yang pertama, atau di sini omega 1 dengan momen inersia yang pertama. Kemudian di sini cakram yang kedua dengan kecepatan sudut yang kedua dan momen inersia yang kedua. Ini sebelum digabung ya. Kemudian setelah digabung mereka akan memiliki kecepatan sudut yang sama akhirnya ya, apabila cakramnya digabungkan. Jadi akan berotasi dengan kecepatan sudut yang sama. Atau hukum kekekalan momentum sudut itu artinya adalah L awal sama dengan L akhir. Jadi momentum sudut awal itu akan bernilai sama dengan momentum sudut akhir. Contohnya 18 kg meter persegi, momen kelembaman atau momen inersia itu ya. Berarti ini I yang pertama. Anggaplah di sini IA ya. Itu adalah 18 kg meter persegi. Nah, pada atraksi kedua ia menekuk tangan sehingga momen kelembaman turun menjadi sepertiga semula. Oh, ternyata di sini diketahui momen kelembaman yang kedua, tapi turun menjadi sepertiganya, berarti momen inersia B-nya sepertiga dari yang pertama. Atau berarti sepertiga dari 18. Jadi 18 bagi 3 6 kg meter persegi. Jika pada atraksi kedua pemain tersebut mampu berputar. Nah, kalau ada kata berputar itu berarti omega. Pada atraksi kedua berarti omega 2 atau omega B di sini itu 6 radian per sekon. Maka pada atraksi pertama dia mampu berputar berapa? Jadi omega yang A yang ditanya. Baru kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut, di mana LA sama dengan LB. Jadi momentum sudut untuk atraksi yang pertama itu sama dengan momentum sudut untuk atraksi yang kedua. Di mana L itu rumusnya kita ambil yang terakhir aja tadi, berarti IA dikali omega A sama dengan IB dikali omega B. Nah, saya lanjut ke sini ya. IA-nya 18, omega A-nya yang ditanyakan, IB-nya 6, omega B-nya juga 6. Berarti 18 dikali omega A sama dengan 6 kali 6 36. Omega A artinya adalah 36 per 18. Jadi omega A itu sama dengan 2 radian per sekon atau 2 putaran. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang energi pada gerak translasi dan rotasi. Ya, yang pertama energi kinetik untuk gerak translasi ya. Jadi energi kinetik untuk translasi atau istilah translasi itu adalah linear atau yang terjadi dalam gerak lurus gitu ya. Jadi Eka untuk translasi itu sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, mungkin ini sudah tidak asing bagi kalian ya. Kemudian yang kedua untuk energi kinetik gerak rotasi itu energi kinetik rotasi adalah setengah dikali I dikali omega kuadrat. Kenapa setengah I omega kuadrat? Karena kalau misalkan energi kinetik rotasi ini berasal dari energi kinetik translasi sebetulnya. Kita ingat hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, di mana V itu adalah omega kali R ya. Kalau kita substitusi ini nilainya ke sini, maka itu akan menjadi Eka sama dengan setengah dikali M dikali, karena V-nya kuadrat berarti ini pun dikuadratkan. Kalau dikuadratkan jadi omega kuadrat dikali R kuadrat. Nah, ingat mr kuadrat itu adalah I inersia, makanya jadi seperti ini rumus rotasinya.
Jadi eka rotasi sama dengan 1/2 atau setengah dikali I dikali omega kuadrat. Nah, energi total yang dimiliki benda bergerak rotasi dan translasi, nanti kita bahas contohnya apa ya, itu menjadi EM atau energi mekaniknya adalah EK ditambah EP. Jadi EK-nya di sini karena mengalami dua gerak, itu gerak translasi dan gerak rotasi, menjadi EK translasi ditambah dengan EK rotasi. Kemudian EP-nya tetap MGH ya. Jadi EK translasinya setengah MV kuadrat, EK rotasinya setengah I omega kuadrat, dan ditambah MGH. Semuanya dijumlahkan. Nah, berikutnya kita ke aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, ini contohnya. Jadi yang mengalami gerak lurus atau gerak translasi dan gerak rotasi, misalkan seperti ini contohnya untuk gerak menggelinding. Misal suatu bola dia menggelinding di atas tanah yang datar. Kemudian bola itu kan berarti dia mengalami gerak lurus karena dia bergerak di atas tanah yang datar tadi. Nah, tapi si bola itu sendiri kan mengalami perputaran kan. Bola itu berputar selama dia bergerak. Artinya bola itu mengalami gerak translasi dan juga gerak rotasi ya, atau di gerak menggelinding ini ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalau aplikasi hukum 2 Newton pada bidang miring untuk gerak rotasi, contohnya seperti ini. Misalkan di bidang miring ya, sebuah benda atau ini dalam keadaan pertama ya, dia di bawah sini ingin menaiki bidang miring ini sampai dia berada di posisi di atas gitu ya. Artinya si benda ini kan mengalami gerak translasi dan gerak rotasi ya. Dia bergerak meskipun ini bidang miring, artinya dia tetap ada gerak lurusnya gitu loh di bidang miring ini, tapi dia pun berotasi karena dia bentuknya bulat atau lingkaran seperti ini gitu. Nah, tapi ketika dia sampai di atas di kondisi kedua, dia tidak memiliki kecepatan lagi ketika dia sampai di atas. Makanya di sini kecepatannya 0 meter per sekon ya, ini ketinggian H. Nah, di bidang miring dengan kita rumuskan pertamanya itu adalah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 atau EM1 sama dengan EM2, di mana energi mekanik itu adalah EK plus EP, jadi EK1 ditambah EP1 itu sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, untuk keadaan pertama ya, energi kinetiknya dia ada nilainya karena dia berusaha menaiki bidang miring ini ya, dia punya kecepatan. Nah, tapi untuk energi potensialnya, apakah dia di keadaan pertama ini dia sudah punya ketinggian? Nah, belum kan, artinya nanti energi potensialnya tidak ada, 0. Kenapa? Karena dia belum mempunyai ketinggian di sini. Artinya kalaupun kita tulis MGH, H-nya itu 0. Jadi 0 dikali M dikali G tetap 0 juga. Kemudian ketika dia sampai di atas, apakah dia punya kecepatan? Tidak kan? Artinya energi kinetik untuk keadaan 2 atau ketika dia sampai di sini itu 0. Ya, jadi EK2-nya pun 0 karena EK2 itu tadi rumusnya EK-nya itu adalah setengah MV kuadrat gitu. Nah, terus kita jabarkan ke bawah bahwa EK1 itu karena dia mengalami gerak lurus atau translasi tadi ya, juga mengalami gerak rotasi. Jadi EK-nya harus EK total, EK translasi ditambah EK rotasi. Jadi EK translasi ditambah EK rotasi. EP2 ini berarti energi potensial pada keadaan 2, jadi MGH. EK translasi itu adalah 1/2 dikali M dikali V kuadrat. EK rotasi itu setengah I omega kuadrat MGH. Nah, kita jabarkan dulu yang bisa dijabarkan. Jadi ini setengah MV kuadrat tetap, yang ini setengah inersia. Nah, kalau misalkan di soal disebutkan misal bendanya ini bisa jadi silinder pejal atau bola pejal atau apapun itu, nah inersianya kan punya sendiri tuh untuk benda tegar tak beraturan ya. Balik lagi ke materi sebelumnya ya, dilihat lagi. Jadi inersianya nanti dia akan punya nilai konstanta. Di sini saya tulis KMR kuadrat aja ya. Jadi K-nya ini bisa bergantung benda itu bentuknya nanti apa. Bisa dia silinder pejal berarti dia setengah, bisa dia bola berongga berarti dia 2/3, tergantung dia bendanya nanti apa. Omega kuadrat sama dengan MGH. Oke, kita lihat setiap ruas. Di sini artinya kita punya 3 komponen ya. Yang pertama ada setengah V kuadrat, kemudian ada setengah KMR kuadrat omega kuadrat, yang terakhir ada MGH. Nah, setiap komponen di sini punya M, artinya M-nya bisa kita coret. Berarti sisanya tinggal setengah V kuadrat ditambah setengah KR kuadrat omega kuadrat GH. Oke, ingat omega itu ya hubungannya dengan kecepatan. Omega itu kecepatan sudut, hubungannya dengan kecepatan linier.
bahwa V sama dengan omega kali R. Berarti kalau omega itu adalah V per R. Kita substitusi ke sini jadinya setengah V kuadrat ditambah setengah KE kuadrat. Karena omega itu tadi V per R, di sini tapi omega kuadrat, ya berarti jadi V kuadrat per R kuadrat. Ikut kuadrat juga ya, karena di sini kuadrat. Adakah yang bisa dicoret? Ya. Ini ya, R kuadrat dengan R kuadrat. Berarti tinggal setengah V kuadrat ditambah setengah K V kuadrat sama dengan GH. Oke, kita pindah ke sini ya. Saya tulis dulu, berarti ini setengah V kuadrat ditambah setengah K V kuadrat. Oke, supaya tidak ada angka pecahan, kita kalikan semua ruas dikalikan 2. Semua ruas kalikan 2. Yang ini berarti setengah kali 2 tinggal V kuadrat. Habis ya, ini juga tinggal K V kuadrat. Nah, yang ini dikali 2 jadi 2GH. Ini punya V kuadrat, ini punya V kuadrat. V kuadratnya bisa kita keluarkan. Berarti V kuadrat dikali berapa supaya jadi V kuadrat? Dikali 1. V kuadrat dikali berapa supaya jadi KV kuadrat? Ya dikali K. Nah, jadi kalau ingin mencari kecepatan ketika dia sampai di posisi atas, itu adalah pindah ruas ya, berarti ini V kuadrat adalah 2GH per 1 plus K. Berarti kalau ingin mencari V-nya saja, ini masih V kuadrat, jadi akar dari 2GH per 1 plus K. Nah, ini adalah kecepatan ketika dia sampai di posisi atas ini. Gitu. Oke, kita masih dalam bentuk bidang miring. Yang sebelumnya itu kita bahas tentang mencari kecepatan ya untuk benda yang ada di bidang miring yang mengalami gerak translasi dan juga gerak rotasi. Nah, kali ini kita akan tetap dalam kondisi bidang miring, cuma kita mencari percepatan si bendanya. Ya, jadi mencari percepatan. Nah, di sini kita punya benda. Nah, dia akan turun ke bawah. Artinya dia punya gaya gesek yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Artinya gaya geseknya arahnya akan ke atas ya. F gesek. Ingat-ingat lagi materi dinamika partikel waktu kelas 10 ya. Nah, kemudian di sini ada sudut ya, biasanya sudut alfa. Nah, si benda ini punya berat kan? Dia punya berat, berarti di sini ada W. Kemudian ingat kalau di bidang miring nanti bentuk koordinat kartesiusnya bukan lagi tegak lurus seperti ini, sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, bukan lagi seperti ini, tapi akan menjadi mengikuti posisi bidang miringnya. Jadi seperti ini, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, kita proyeksilah mana gaya yang belum searah dengan keadaan koordinat kartesius yang sudah bidang miring seperti ini. Oke, F gesek sudah jelas ya, dia sudah sesuai dengan arah bidangnya. Nah, yang belum adalah gaya berat. Jadi gaya berat ini harus kita proyeksi terlebih dahulu. Kita proyeksi dia searah sama sumbu X-nya, berarti nanti dia akan ke bawah sini. Ini WX. Kemudian dia juga akan diproyeksi ke arah sumbu Y, berarti dia gini ya, tegak lurus ya. Ini WY. Nah, sudut alfa di sini itu akan sama dengan di sebelah sini kan? Ingat-ingat ya lagi ya. Nah, artinya yang jauh dari sudut itu pakai sin, yang dekat dengan sudut itu pakai cos. Nah, yang dekat dengan sudut yang WY atau yang WX? Ya, yang WY. Berarti WY itu adalah W cos alfa. Sedangkan WX itu adalah W sin alfa. Di mana W itu adalah gaya berat. Gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita gunakan aplikasi dari hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M dikalikan A. Oke. Sigma F sama dengan M kali A. Kita fokuskan ke yang sumbu X ya. Sigma Fx. Yang ada di sumbu X itu kan hanya Wx dan F gesek. Plus minusnya itu berarti yang searah sama pergerakan si bendanya itu bertanda positif, yang berlawanan itu berarti negatif.
Jadi Wx-nya di sini positif, nanti F gesek-nya negatif. Karena yang searah dengan gerakan benda itu adalah yang Wx. Jadi Wx min F gesek sama dengan M dikalikan A. Wx-nya kita jabarkan sesuai yang tadi sudah hasil proyeksi. Berarti W sin alfa min F gesek sama dengan M dikali A. Nah, W-nya di sini adalah M kali G ya. Mg sin alfa min F gesek sama dengan M kali A. Oke, stop sampai di sini. Barulah kita lihat ke torsinya ya. Karena di sini kan kaitannya dengan gerakan rotasi ya. Artinya di sini nanti kita buat sigma tau. Oke, jadi torsi itu punya hubungan dengan momen inersia. Hubungannya adalah tau sama dengan I kali alfa. Nah, ini hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Jadi momen gaya itu bisa juga digunakan dengan rumus momen inersia dikali alfa adalah percepatan sudut. Nah, jadi sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, sigma tau juga, ingat lagi momen gaya itu kan adalah F kali R ya, atau FR sin theta ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan dia punya jari-jari R kan, dari titik pusat tengah ini sampai ke sini ya kan? Kan benda, anggaplah ini lingkaran ya. Kan dia punya jari-jari R. Kalau misalkan saya pisahkan ya, saya gambar lagi di sini, ini F gesek, ini jari-jari R-nya. Ini bolanya. Nah, artinya ini gaya, ini jari-jari, ini gaya, ini lengan momen. Ini bisa menghasilkan torsi ya, F kali R tadi. Artinya sigma taunya di sini bisa kita cantumkan jadi F gesek dikali R sama dengan I kali alfa gitu ya. Jadi gayanya adalah menggunakan gaya gesek karena yang memiliki lengan dengan jari-jari itu adalah gaya gesek ini ya. Jadi F gesek itu adalah, kita jabarkan lagi ya, F gesek kali R sama dengan I-nya ini tergantung tadi ya, bentuk bendanya apakah silinder pejal, apakah bola pejal, bola berongga. Jadi kita tuliskan saja di sini KMR kuadrat kali alfa itu hubungannya dengan gerak lurus ya. Jadi kalau misalkan yang tadi kecepatan sudut hubungannya dengan kecepatan linier. Kalau percepatan sudut hubungannya dengan percepatan linier, di mana alfa itu adalah A per R. Ya. Nah, kita lihat di sini adakah yang bisa dicoret? Oke, ini ya jari-jarinya, ini R, ini kuadratnya berarti tinggal sisa 1 ya. Ini kan R kuadrat. Oke, di ruas kiri, ruas kanan dilihat ada yang sama tidak? Ya, R dan R-nya ini ya kan. Berarti ini R bisa coret, ini R bisa coret. Oh, ternyata F geseknya bisa kita tuliskan menjadi KMA. Nah, F gesek ini kita substitusilah ke sini. Jadi Mg sin alfa min KMA sama dengan MA. Dilihat setiap komponen adakah yang sama variabelnya? Oke, di sini ada M bisa langsung coret ya. Berarti tinggal G sin alfa min KA sama dengan A. Kita satu ruaskan yang punya variabel yang sama. Berarti KA ini kita pindah ke kanan ya, supaya dia satu ruas dengan A-nya. Jadi ini G sin alfa sama dengan A min KA pindah ke kanan jadi plus KA. Berarti G sin alfa sama dengan ini punya A, ini punya A. A-nya kita kedepankan, berarti A buka kurung A kali berapa supaya jadi A? A kali 1. A kali berapa supaya jadi KA? A kali K. Gitu. Oh, ternyata percepatannya itu bisa kita rumuskan, berarti A, karena A-nya sudah di kanan, kita tulis di kanan ya. Yang pindah ruas 1 plus K pindah ke kiri, jadinya G sin alfa per, ini perkaliannya menjadi pembagian 1 plus K. Gitu. Nah, ini percepatan untuk benda yang ada di bidang miring. Seperti itu. Ya.
masih di aplikasi hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Nah, sekarang ini contoh untuk katrol yang bermassa, dimana kalau biasanya di dinamika partikel atau di dinamika gerak lurus ya, yang sebelumnya kita belajar di kelas 10 itu kan selalu tuh ya ada kalimat dimana massa katrol diabaikan. Nah, sekarang massa katrolnya tidak diabaikan, tapi kita gunakan dalam perhitungan ya. Jadi contohnya misalkan ini kita anggap misalkan ya di sini massa 2-nya lebih berat daripada massa 1. Seharusnya di gambarnya lebih berat ke yang kanan ya. Oke, kita anggap di sini massa 2-nya lebih besar daripada massa 1. Artinya nanti semua pergerakannya akan menuju ke massa 2 ya, ke yang lebih berat. Oke, ingat dimana kalau massa digantung seperti ini berarti dia punya gaya berat ke bawah ya. Dia punya W1, yang ini punya W2. Nah, ini dihubungkan dengan tali. Si tali punya tegangan. Nah, ini tegangan talinya, ini tegangan talinya. Ingat arahnya selalu berlawanan dengan bebannya ya, jadi menahan beban yang di bawahnya. Nah, kita arahkan, ini berarti arah kecepatannya ke atas ya, karena kan mengikuti ini. Nah, ini ke bawah. Ingat, yang searah dengan pergerakan benda dia plus, yang berlawanan dengan pergerakan benda dia min. W1 cek, dia plus atau min. Karena arahnya ke atas, sedangkan W1-nya arahnya ke bawah, berarti W1 min. T yang di sini dia plus ya, karena searah dengan pergerakannya, kemudian T yang di sini dia min, yang W2-nya plus ya. Kita tinjau satu persatu ya. Kita tinjau untuk benda 1 ya. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, yang ada di benda 1, di sekitar benda 1 itu ada gaya apa aja? Ya, ada gaya W1, ada gaya tegangan tali. Tadi plus minusnya sudah kita cek. Berdasarkan dengan pergerakan benda itu yang T, berarti T min W1 sama dengan M1 dikali A. Oke. Nah, sekarang untuk benda 2, berarti yang positif itu W2-nya ya. Terus sigma F sama dengan M kali A, berarti W2 min T sama dengan M2 dikali A. Nah, baru kita tinjau untuk rotasinya. Berarti sigma untuk rotasinya sigma tau sama dengan I kali alfa, dimana yang bisa kita hitung torsinya itu yang punya lengan ya. Nih kita lihat, ini tegangan tali ya, dia juga bisa begini ya, berlawanan gini ya. Ini tegangan tali. Nah, ini ada jari-jari kan sampai ke sini. Oke, berarti yang bisa kita hitung torsinya adalah gaya untuk tegangan tali. Ingat, torsi adalah F kali R. Nah, F-nya di sini bisa kita gunakan untuk tegangan tali, R-nya sebagai jari-jarinya ya. Berarti nanti karena T-nya di sini ada 2, yang satu plus, yang satu min, berarti nanti jadi seperti ini. T min T kali R ya, sama dengan I kali alfa. Terus kita jabarkan ini T min T dikali R. I-nya di sini ingat inersia untuk tergantung bendanya nanti apa ya. Jadi Km ini massa katrol ya. Massa katrol kita tulis M besar. R kuadrat dikali alfa itu A per R. Nah, kita coret yang bisa dicoret. Ini R kuadratnya hilang. Di sini kuras kanan ada R, kuras kiri ada R, berarti coret R-nya. Berarti tinggal T min T sama dengan KMA. Nah, ini tadi jadi persamaan 1, ini jadi persamaan 2, ini jadi persamaan 3. Oke, kita gunakan sistem eliminasi ya. Kita masukkan semuanya. T min W1 sama dengan M1 kali A, terus W2 min T sama dengan M2 kali A, kemudian T min T sama dengan KMA. Oke, kita tambahkan semuanya ya, supaya nanti ada yang hilang. Nah, lihat ini plus T min T habis, T min T habis, jadi tinggal sisa min W1 dan plus W2. Boleh ya saya tulis W2 nya dulu, W2 nya plus, W1 nya min, kemudian ini tinggal M1A ditambah, karena kan dijumlah ya, M2A ditambah KMA.
Oke, baru kita tulis lagi ini W2 min W1 karena semua percepatannya dalam satu sistem ini sama besar ya. Ini setiap komponen punya A, punya A, punya A. A-nya kita keluarkan ke depan dikali M1, ini M2, ini KM. Nah, yang kita cari di sini percepatannya. Jadi A sama dengan ini tetap ya W2 min W1 per ya, jadi pindah ruas jadi dibagi M1 ditambah M2 ditambah KM. W2 min W1 boleh kita jabarkan, W itu M kali G ya, jadi M2 kali G min W1 itu M1 kali G per M1 ditambah M2 ditambah KM sama dengan A. G-nya boleh kita keluarkan, ini ya sama-sama punya G, jadinya M2 min M1 per M1 ditambah M2 ditambah KM ini kali G sama dengan A. Oke, ini rumus percepatan untuk katrol yang bermassa ya. Jadi massa katrolnya tidak diabaikan. Di sini ada nih massa katrol yang M besar ya. Oke, ini contoh untuk soal tentang gerak menggelinding ya pada bola. Ini di sini kasusnya bolanya bola pejal. Langsung ingat tuh bola pejal berapa inersianya ya, diingat-ingat. Nah, sebuah bola pejal yang masanya 2 kg menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapa energi kinetik totalnya? Nah, kasusnya bola pejal yang menggelinding pada bidang datar. Artinya dia mengalami gerak translasi, juga gerak rotasi. Jadi nanti menghitung EK-nya, EK total itu adalah EK translasi ditambah EK rotasi dengan diketahui di sini ada massa dan kecepatan ya. Oke, nggak perlu saya tulis ya diketahuinya. Jadi nanti langsung EK translasi itu rumus gerak lurus, berarti setengah M V kuadrat ditambah EK rotasi itu gerak rotasi setengah I omega kuadrat. Jadi setengah dikali massanya 2 kg, kecepatannya 5 kuadratkan ya, ditambah setengah. Inersia untuk bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Dibuka lagi bukunya ya kalau lupa. 2/5 mr kuadrat. Omega, ingat omega itu adalah V per R. Berarti ini kita masukkan V per R karena ini omeganya kuadrat, berarti ini juga kuadrat. Oke, berarti ini bisa kita kerjakan, ini coret, habis ya 5 kuadrat 25 ditambah ini juga bisa dicoret ya. Ini R kuadrat itu juga bisa coret, ini coret. Berarti tinggal ini 1/5 ya. Ini M-nya 2 dikali V kuadratnya berarti 5 kuadrat. Ini sama dengan 25 ditambah ini berarti coret ya. Ini kuadrat tinggal 5 ya. 5 kali 2 10. Berarti 25 plus 10 jadi 35 Joule. Ingat satuan energi.